Ketika kekuasaan berbalik menjadi kutukan, azab seorang pemimpin yang terlambat menyadari dosa-dosanya. Di masa kejayaannya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, tanpa ampun, dan memiliki kekuasaan mutlak. Keputusan-keputusannya tak pernah digugat. Meski banyak yang tahu, di balik setiap kebijakan yang ia keluarkan, ada banyak hati yang tersakiti. Hidupnya penuh dengan kemewahan, pengaruh besar, dan pujian yang memabukkan. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan luka-luka yang ia goreskan kepada orang-orang yang dulu mempercayainya. Kini, di ujung usia, segalanya berubah. Kekuasaan yang dulu membuatnya merasa tak terkalahkan perlahan memudar. Teman-teman yang dulunya selalu ada untuk menjilat dan mendukung, satu persatu menjauh. Ia hanya ditemani sunyi, rasa bersalah, dan kenangan pahit yang terus menghantui. Tidur pun tak lagi menjadi pelarian, karena setiap malam ia dihantui wajah-wajah orang yang hidupnya ia hancurkan. Penyesalan datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang yang pernah disakitinya tak lagi peduli, dan mereka yang dulu mengeluhkannya kini hanya melihatnya sebagai simbol kehancuran. Saat tubuhnya melemah dan ia menghadapi kesendirian abadi, sebuah pertanyaan terus berputar di pikirannya. Apakah ini balasan atas semua yang pernah kulakukan? Kisah ini adalah pengingat nyata bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan berakhir dengan kehampaan. Apakah ia mampu menemukan penebusan? Atau takdir telah menutup pintunya selamanya? Temukan jawabannya dalam cerita yang penuh penyesalan dan pelajaran hidup ini. Ketika kekuasaan berbalik menjadi kutukan, azab seorang pemimpin yang terlambat menyadari dosa-dosanya. Di masa mudanya, ia adalah bintang yang bersinar terang. Pendidikan tinggi, koneksi luas, dan retorika tajam menjadi senjata andalannya. Tidak ada yang meragukan ambisinya. Ia tidak hanya ingin menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang dikenal sepanjang masa. Awalnya, ia adalah sosok yang disegani karena keberanian dan keputusannya yang tegas. Namun, seiring waktu, kekuasaan yang begitu besar mengubahnya menjadi sosok yang dingin. Ia memandang dunia melalui kacamata hierarki. Rakyat hanyalah angka, pejabat di bawahnya adalah alat, dan lawan politiknya adalah musuh yang harus disingkirkan. Kekuasaan itu ia pertahankan selama 2 dekade. Dalam masa pemerintahannya, infrastruktur berkembang pesat. Jalan-jalan tol, gedung-gedung tinggi, dan taman-taman kota dibangun atas namanya. Ia merasa menjadi pahlawan, seseorang yang membangun negaranya dengan tangan besinya. Namun, di balik itu semua, banyak hati yang terluka. Ribuan warga kecil kehilangan rumah karena proyek pembangunan. Ratusan orang dipenjara karena dianggap mengkritik kebijakannya. Beberapa rekannya yang berani menentangnya dipecat tanpa alasan. Namun, ia tidak peduli. Baginya, semua itu adalah pengorbanan yang wajar demi kemajuan. Kejatuhan dari puncak kekuasaan. Setelah bertahun-tahun berjaya, roda takdir berputar. Pemerintahannya diguncang oleh protes besar-besaran. Generasi muda yang tumbuh dalam ketertindasan mulai berani angkat suara. Mereka menuntut kebebasan, keadilan, dan transparansi. Popularitasnya menurun drastis, hingga ia terpaksa mengundurkan diri. Penerusnya adalah seorang pemimpin muda yang menjanjikan perubahan besar, dan perlahan nama sang mantan pemimpin memudar dari ingatan rakyatnya. Pada awalnya, ia masih merasa percaya diri. Ia berpikir bahwa sumbangsihnya selama 2 dekade akan tetap dikenang, meski ia tidak lagi berkuasa. Namun, realitas berbeda. Namanya disebut dengan nada sinis di berita. Banyak yang mencibir bahwa pembangunan di masa pemerintahannya dibayar dengan penderitaan rakyat kecil. Teman-teman yang dulu setia mengelilinginya mulai menjauh. Ketika ia tidak lagi memegang kuasa, hubungan yang selama ini ia bangun dengan para kolega ternyata hanya sebatas kepentingan. Kesepian di ujung usia. Beberapa tahun setelah pensiun, ia mendapati dirinya duduk sendirian di rumah yang megah tetapi sunyi. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan tamu-tamu penting dan pesta-pesta meriah, kini hanya dihuni oleh ia sendiri dan seorang pembantu tua. Anak-anaknya, yang tumbuh besar di bawah bayang-bayang kekuasaannya, memilih menjauh. Mereka mengenangnya sebagai ayah yang lebih sering memimpin negara daripada keluarga. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk.
Ia sering terbangun dengan keringat dingin, dihantui wajah-wajah orang yang hidupnya pernah ia rusak. Dalam mimpinya, seorang petani tua menangis karena tanahnya dirampas untuk pembangunan jalan tol. Seorang ibu meratap kehilangan anaknya yang tertembak saat unjuk rasa. Bahkan wajah sahabatnya sendiri, yang ia buang karena menolak tunduk pada perintahnya, muncul dalam bayangannya. Ia mencoba melupakan semua itu, tetapi rasa bersalah terus menghantui. Tubuhnya mulai melemah. Penyakit kronis yang menyerang organ-organ tubuhnya menjadi pengingat bahwa ia tidak lagi muda. Dokter menyarankan agar ia mengurangi stres. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa tenang ketika setiap hari pikirannya dirundung penyesalan? Sebuah surat dari masa lalu. Pada suatu sore yang sepi, seorang anak muda mengetuk pintu rumahnya. Anak itu memperkenalkan diri sebagai cucu dari seorang pegawai yang dulu bekerja di bawah kepemimpinannya. Sang pegawai, katanya, telah lama meninggal dunia, tetapi sebelum wafat, ia menulis sebuah surat yang diminta untuk disampaikan kepada sang mantan pemimpin jika ada kesempatan. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Isinya sangat singkat tetapi penuh makna. "Tuan, saya tahu Anda memecat saya dengan tidak adil. Namun, saya tidak menyimpan kebencian. Saya telah memilih untuk memaafkan Anda, bukan karena Anda meminta, tetapi karena saya tidak ingin hati saya terpenjara oleh dendam. Jika Anda membaca surat ini, saya berharap Anda menemukan kedamaian sebagaimana saya sudah menemukannya." Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa ada harapan. Surat itu menjadi titik balik. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mungkin ia masih bisa melakukan sesuatu untuk menebusnya. Perjalanan menuju penebusan. Mulai saat itu, ia mencoba menggunakan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para korban penggusuran di masa pemerintahannya. Dengan uang yang masih ia miliki, ia membangun rumah-rumah sederhana untuk mereka yang pernah kehilangan tempat tinggal. Ia juga mulai mengunjungi orang-orang yang dulu ia sakiti untuk meminta maaf secara langsung. Beberapa menerima permintaannya dengan hati terbuka, tetapi tidak sedikit pula yang menolak bahkan mencacinya. Namun, ia tetap berusaha. Baginya, penolakan itu adalah bagian dari hukuman yang layak ia terima. Ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Ia mengundang anak-anaknya untuk makan malam bersama, meski pada awalnya mereka menolak. Ia memberi mereka ruang untuk menyampaikan keluhan dan kekecewaan mereka. Ia tidak lagi membela diri, hanya mendengarkan dengan kepala tertunduk. Lambat laun, hubungan mereka membaik. Meski luka tidak sepenuhnya sembuh, setidaknya mereka mulai memberinya kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Akhir yang tenang. Beberapa tahun kemudian, tubuhnya semakin melemah. Di atas ranjang rumah sakit, ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku-buku spiritual dan merenung. Meski ia tahu bahwa tidak semua kesalahannya bisa dimaafkan, ia merasa bahwa usahanya untuk menebus dosa telah membawa kedamaian. Di saat-saat terakhirnya, ia dikelilingi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, dan beberapa orang yang pernah ia bantu melalui yayasannya. Ia menutup mata dengan senyuman, merasa bahwa ia akhirnya menemukan arti dari kehidupan. Hikmah dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan sekadar anugerah. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ketika kekuasaan disalahgunakan, ia tidak hanya menghancurkan hidup orang lain, tetapi juga menciptakan beban berat yang akan terus menghantui hingga akhir hayatnya. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa penebusan selalu mungkin, selama kita memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Meski waktu tidak bisa diputar kembali, usaha untuk meminta maaf dan membantu orang lain adalah langkah penting menuju kedamaian. Akhirnya, kita diajak untuk merenungkan hidup kita sendiri. Apakah kita telah menjalani kehidupan dengan bijaksana? Apakah keputusan yang kita ambil telah mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain? Jangan sampai kita, seperti sang pemimpin, baru menyadari kesalahan ketika semuanya sudah terlambat. Gunakan setiap momen untuk berbuat baik, karena di akhir hidup, hanya itulah yang akan dikenang.